Kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan belakangan jadi momok menakutkan di masyarakat. Bahkan, Presiden Joko Widodo menyatakan negeri ini darurat kekerasan terhadap anak. Data yang dirilis berbagai pihak menyebut kekerasan terhadap perempuan dan anak terus meningkat selama 5 tahun terakhir. Guna memberikan efek jera, pemerintah membuat undang-undang dan perpu untuk memperberat hukuman bagi pelaku. Mulai dari menambah masa maksimal hukuman penjara menjadi 20 tahun, kebiri kimia, pemasangan chip, hingga publikasi identitas pelaku. Namun berbagai pihak menilai hukuman saja belum cukup untuk mengatasi masalah ini. Pasalnya, beberapa pelaku kekerasan seksual justru masih di bawah umur. Pendidikan seksual komprehensif bagi anak sebagai pencegahan jangka panjang jelas dibutuhkan. Salah satu lembaga swadaya masyarakat, Rutgers Indonesia, menganggap pemahaman seksual sejak dini dibutuhkan untuk memotong benih kekerasan seksual. Tabunya pembicaraan seksual harus dihilangkan mulai dari keluarga. Persoalan seksualitas, kesehatan reproduksi tidak dibicarakan di rumah. Oleh karena itu anak mencari sendiri sumbernya. Salah satunya yang paling mudah adalah dari internet dan dari teman. Ya. Padahal ketika dibicarakan secara terbuka dengan positif di rumah, kemungkinan anak untuk punya kemampuan membentengi dirinya dari masalah-masalah yang negatif itu akan semakin baik. Karena merasa tabu sehingga orang tua juga kesulitan. Pendidikan seksual dasar yang diberikan oleh keluarga bisa dimulai dengan memperkenalkan anak pada bagian tubuh mereka, terutama bagian yang boleh dan tidak boleh disentuh oleh orang lain. Selain itu, pengetahuan kesehatan reproduksi, kesetaraan gender, hubungan personal dengan teman, guru, dan orang dewasa bisa menjadi materi yang ada dalam pendidikan seksual. Selain keluarga, pendidikan komprehensif di sekolah juga sangat dibutuhkan. Sayangnya, saat ini sekolah hanya menitik beratkan pada aspek biologis. Jangan dimaknai hanya sebatas yang biologis atau fisik, atau malah kebanyakan orang menganggap belajar tentang kesehatan reproduksi dan seksual hanya mengajarkan anak tentang bagaimana berhubungan seks. Ya, seringkali kan responnya, nggak usah diajarin lah, nanti mereka kalau udah besar juga tahu sendiri gitu. Itu satu salah paham. Ya, jadi belajar tentang kesehatan reproduksi dan seksualitas itu pertama belajar tentang bagaimana dia mengenali dirinya, bagaimana memahami emosi, ya, mengekspresikan emosi, terus kemudian berelasi dengan orang lain. Sejalan dengan itu, psikologi seksual Zoya Amirin menganggap pentingnya pendidikan seksual bagi anak. Namun menerapkannya di kurikulum sekolah belum dibutuhkan. Hal ini terkait kesiapan sistem penilaian pendidikan masih berdasar pada angka. Jadi kalau saya tidak setuju kalau ini dimasukkan ke dalam kurikulum. Harus di luar kurikulum tapi sebagai ekstrakurikuler wajib. Di mana semua orang mesti ada. Nah, PR-nya, saya sih sudah ngebayangin kalau Seks Edukasi Indonesia saya akan kasih misalnya PR-nya. Kalau di anak SMP gitu ya, oke, PR-nya adalah nanti minggu depan ya, kamu akan membawa PR ke sini di mana PR itu adalah tanya pada orang tua kamu umur berapa kamu boleh pacaran. Kenapa? Discuss gitu kan. Jadi itu adalah life skill yang diberikan kepada si anak-anak ini. Kementerian Pendidikan menganggap pendidikan seksual sudah diterapkan dalam pendidikan di sekolah. Sedangkan pendidikan seksual secara komprehensif masih dalam penggodogan. Kita perlu merujuk pada sumber utamanya. Kalau interaksi antara orang tua dan guru baik, orang dewasa memperhatikan lingkungannya, maka pencegahan kita bisa lakukan. Melalui pendidikan seks yang benar, anak-anak diharapkan bisa melindungi diri sendiri dan terhindar dari pelecehan serta kekerasan. Di lain sisi, remaja juga diharapkan mampu bertanggung jawab dan menjaga naluri alamiahnya. Yana Maliana, Dika Widiarto, melaporkan untuk NET.